Oke, Mbak Fahmi, terkait dengan kasus yang baru-baru ini itu tentang Isa Zegar, itu seperti apa sih Bang kalau menurut kacamata hukum? Jadi saya kebetulan menjadi kuasa hukum, panggilannya Jur. Jadi Ibu Jolo memberikan kuasa kepada saya untuk mendampingi dia dalam laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagaimana dalam laporan tertanggal 20 November 2024 terkait dugaan tindak pidana mengenai penistaan agama. Oleh karena itu, berdasarkan kuasa yang diberikan dan juga saya mendapatkan kuasa dari dua mahasiswa, saya mengajukan permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia tertanggal 27 Desember mengenai permohonan fatwa terkait perubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan serta sebaliknya terkait penggunaan pakaian wanita dalam menjalankan ibadah sholat, ibadah haji, dan atau ibadah umroh. Kepada Majelis Ulama Indonesia, saya berkirim surat sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, mewakili dua mahasiswa, mewakili Yolo. Saya juga menyampaikan. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang saya kutip. Sebetulnya Majelis Ulama Indonesia itu pernah mengeluarkan fatwa, di mana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 27 Juli tahun 2010 atau 13 Sa'ban 1431 Hijriah itu telah memutuskan memberikan klarifikasi, memberikan sesuatu penjelasan secara terperinci mengenai perbedaan antara pergantian alat kelamin, yaitu apabila pergantian alat kelamin jelas mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Itu Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan. Satu, saya ulangi, pergantian alat kelamin, mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Yang kedua, membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1, hukumnya haram. 3, penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syariat terkait pergantian tersebut. 3, kedudukan hukum jenis kelamin yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Jadi intisari dari fatwa ini secara tegas menyatakan pergantian alat kelamin adalah haram, ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada perbedaan tentang penyempurnaan alat kelamin. Majelis Ulama Indonesia membolehkan penyempurnaan. Jadi beda pergantian dan penyempurnaan. Jadi kalau penyempurnaan itu biasanya ada kelainan genetika, kelainan sejak lahir dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya berkirim surat kepada Majelis Ulama Indonesia terkait dengan persoalan yang lagi rame, di mana ada oknum melakukan ibadah umroh ya dengan menggunakan atribut muslimah, dan ini menjadikan sebuah permasalahan yang dikhawatirkan itu orang yang tidak tahu dan dia masuk pada soft wanita itu akan menimbulkan sebuah permasalahan terkait dengan sah dan tidaknya sebuah ibadah. Oleh karena itu, terkait dengan persoalan tersebut, saya mencoba dengan berkirim surat kepada Majelis Ulama Indonesia. Saya mengajukan permohonan sehubungan dengan hal tersebut. Kami memohon kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan fatwa
terkait dengan beberapa pertanyaan yang telah kami uraikan di atas. Jadi terkait dengan beberapa pertanyaan kami, jadi saya bertanya bagaimana hukumnya dalam hukum Islam. Jadi kenapa saya mengajukan permohonan fatwa lagi, supaya ada fatwa yang secara spesifik, ada fatwa yang secara garis tegas, ya secara tegas menyatakan bahwa ibadah yang demikian itu hanya boleh dengan menggunakan pakaian muslimah, itu adalah seorang wanita. Jadi itu yang saya harapkan Majelis Ulama, karena ini bukan hanya kepentingan umat Islam di Indonesia, tapi juga menjadi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Berdasarkan hal-hal tersebut, saya mengajukan beberapa permohonan dengan pertanyaan sebagaimana berikut. Bagaimana hukumnya dalam hukum Islam terkait dengan perubahan, sekali lagi, bagaimana hukumnya dalam hukum Islam terkait dengan perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang, meskipun hal tersebut melalui proses hukum dan mendapatkan penetapan dan seterusnya, yang mengabulkan permohonan yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan, yang mengenakan pakaian wanita dan bersikap selayaknya seorang wanita di dalam berangkat ibadah umroh, ya, oleh kelainan medis, melainkan disebabkan oleh pengaruh sosial dan pergaulan. Jadi saya mengajukan permohonan terkait dengan kasus bagaimana seseorang yang menjalankan ibadah umroh dan haji terkait dengan ibadah tarawih dan sholat terhadap mereka yang telah melakukan pergantian, sekali lagi pergantian jenis kelamin, yang mengenakan pakaian wanita dan bersikap selayaknya seorang wanita di dalam berangkat ibadah umroh, ya, oleh kelainan medis, melainkan disebabkan oleh pengaruh sosial dan pergaulan. Jadi saya mengajukan permohonan terkait dengan kasus bagaimana seseorang yang menjalankan ibadah umroh dan haji terkait dengan ibadah tarawih dan sholat terhadap mereka yang telah melakukan pergantian, sekali lagi pergantian jenis kelamin. Saya minta Majelis Ulama harus lebih tegas dan lebih spesifik memberikan fatwa dengan kalimat khusus, karena fatwa Majelis Ulama mengikat kepada kita. Apakah seseorang yang lahir sebagai laki-laki, ini pertanyaan yang kedua, dan telah mengubah identitasnya menjadi perempuan, tetap diwajibkan untuk mengikuti kewajiban ibadah yang sesuai dengan fitrahnya sebagai laki-laki, terutama, ini pertanyaan, terutama dalam hal berpakaian dan tata cara dalam melaksanakan ibadah seperti sholat dan umroh. Bagaimana seharusnya pandangan dan aturan agama Islam dalam menjalankan ibadah seperti umroh, sholat wajib 5 waktu, dan sholat tarawih serta ibadah lainnya yang telah diatur dalam syariat agama Islam bagi individu yang telah mengalami perubahan jenis kelamin. Jadi itu saya minta Majelis Ulama secara spesifik memberikan fatwa yang lebih tegas dengan menyatakan bahwa apabila terjadi pergantian jenis kelamin, maka ibadah yang mereka atribut pakaian dalam ibadah sesuai dengan pada jenis kelamin pada saat dia lahir. Karena ini sangat penting supaya tidak ada tafsir lagi, supaya lebih tegas Majelis Ulama mengeluarkan fatwanya supaya tidak disalahgunakan adanya penetapan-penetapan yang pernah ada. Selanjutnya saya mohon kepada Majelis Ulama Indonesia, fatwa yang sebelumnya dan fatwa yang akan datang mohon ditembuskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditembuskan kepada Kepolisian Republik Indonesia, ditembuskan kepada Kejaksaan atau para aparat penegak hukum, supaya menjadikan pedoman kepada Mahkamah Agung terkait ada permohonan-permohonan yang dilakukan oleh umat Islam terkait adanya permohonan pergantian jenis kelamin, supaya dilakukan tindakan segera dengan cara tidak dapat menerima permohonan pergantian jenis kelamin karena hal tersebut adalah haram. Ini sangat penting, walaupun Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwanya pada tanggal 27 Juli 2010, tapi ada juga
dari sebuah lembaga yang mengeluarkan penetapan yang mengabulkan pergantian jenis kelamin oleh karena perubahan jenis kelamin. Oleh karena itu saya mohon, sekali lagi saya mohon Majelis Ulama, demi kepentingan umat Islam yang ada di Indonesia, demi kepentingan umat Islam yang di seluruh dunia, dalam hal untuk menjalankan ibadah haji, ibadah umroh, sholat 5 waktu, sholat tarawih, yang khususnya hal-hal yang berkaitan dengan berjamaah. Kami mohon lebih tegas untuk lebih tegas menyatakan bahwa atribut, menyatakan bahwa pakaian yang bisa dikenakan adalah pakaian sebagaimana yang ditentukan jenis kelaminnya pada saat dia lahir. Jadi kalau memang lahirnya dia adalah laki-laki, ya jenis kelaminnya laki-laki dan menggunakan atribut berpakaian sebagai seorang laki-laki dalam menjalankan ibadah sholat, ibadah umroh, dan atau ibadah haji, atau ibadah yang memerlukan adanya berjamaah. Seperti itu yang saya harapkan, dan sekali lagi mohon, karena fatwa Majelis Ulama ini yang tanggal 27 Juli 2011 sudah bagus, namun belum ada sebuah ketegasan terkait dengan pakaian yang dilakukan. Jadi mohon untuk bisa memberikan fatwa untuk lebih tegas terkait dengan pakaian terhadap seseorang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin, seperti itu.